Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Garnika Dwinita dari SD Negeri Tenjolaya 1, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung, akan memaparkan mengenai tindakan aksi nyata budaya positif. Yang pertama, latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa sebagai seorang guru harus menyiapkan murid kelak di masa depan agar mampu hidup sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat dan mampu menjawab segala tantangan zaman. Dalam mempersiapkan hal itu, seorang murid perlu dibekali dengan penanaman karakter yang baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, seorang murid diharapkan memiliki budi pekerti yang luhur agar mampu menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar dan tetap berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penanaman karakter yang baik perlu diterapkan sejak dini agar pembiasaan-pembiasaan baik tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga ia kelak hidup menjadi anggota masyarakat. Penanaman karakter berawal di lingkungan keluarga. Selain itu, sekolah juga berperan sebagai institusi pembentukan karakter. Dalam hal ini, sekolah memegang peranan penting dalam pembentukan budaya positif. Budaya sekolah terbentuk dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Penerapan budaya positif di sekolah dimaksudkan agar terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam membangun budaya positif di sekolah, diperlukan kolaborasi antara guru, semua warga sekolah, orang tua, dan siswa. Semua pihak harus bekerja sama dalam membangun budaya positif di sekolah. Namun, pada kenyataannya, penerapan budaya positif di sekolah belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh guru dan pihak sekolah belum menciptakan visi yang bertujuan membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Selain itu juga, yang menjadi permasalahannya adalah ketika budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh anak di rumah. Sebagian besar orang tua menyerahkan seluruh pendidikan anaknya terhadap sekolah. Padahal, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab orang tua. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang untuk saya melakukan tindakan aksi nyata mengenai budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Namun, dikarenakan keadaan sedang pandemi,
maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Sehingga penerapan budaya positif dilakukan oleh siswa di rumah dengan bimbingan dari orang tua. Yang kedua yaitu tujuan. Dampak pada murid yang ingin saya lihat dari rancangan tindakan aksi nyata ini adalah: yang pertama, siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormati diri sendiri dan orang lain, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Yang kedua, keselarasan antara budaya positif yang dilakukan oleh anak di sekolah dengan di rumah. Yang ketiga, budaya positif yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga kelak ia menjadi anggota masyarakat. Yang keempat, siswa memahami mengenai perilaku yang harus dilakukan dan tidak. Yang kelima, siswa memiliki kepedulian terhadap perilaku orang lain. Yang keenam, siswa memiliki keterampilan sosial dan berkarakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, siswa mampu merefleksikan perilakunya. Ketika anak melakukan kesalahan, maka dia akan mampu merefleksikan apa yang sudah dilakukannya dan mencari strategi untuk melakukan suatu perubahan. Dan yang kedelapan yaitu siswa memiliki bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang agar mampu hidup menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain dengan tetap berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu tolok ukur. Indikator bahwa tindakan ini telah berhasil adalah: yang pertama, adanya keselarasan antara budaya positif yang dilakukan oleh siswa di sekolah dengan di rumah. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran dalam diri siswa untuk melakukan budaya positif di rumah. Yang ketiga, terjadi hubungan yang positif antara siswa dengan orang tua di rumah. Yang keempat, adanya kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua dalam mewujudkan budaya positif. Dan yang kelima yaitu dokumentasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh siswa di rumah berupa foto dan video yang dikirimkan melalui WhatsApp. Yang keempat yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, tidaklah menjadi suatu hambatan untuk guru menerapkan budaya positif yang berpihak pada murid. Tindakan yang saya lakukan antara lain: yang pertama, menciptakan visi sekolah bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru berperan sebagai control manager. Yang ketiga, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran mengenai penerapan budaya positif yang berpihak pada murid. Yang keempat,
memberikan video pembelajaran mengenai budaya positif kepada siswa melalui grup WhatsApp. Yang kelima, membimbing siswa untuk melakukan budaya positif di rumah seperti membantu pekerjaan orang tua, budaya cuci tangan memakai sabun, pembiasaan olahraga untuk menjaga kesehatan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan yang keenam, melakukan refleksi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Yang kelima yaitu dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan tindakan aksi nyata ini adalah dukungan dari keluarga, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, dan siswa. Dan yang selanjutnya yaitu dukungan berupa sarana prasarana yang memadai seperti jaringan internet dan handphone. Punya teman yang baik hati, orangnya pintar, rajin sekali. Namanya Amin, pandai mengaji, menjaga kebersihan setiap hari. Akhlaknya baik dan suka menolong, menghormati guru dan orang tua, membantu teman yang kesulitan. Jika bersalah, dia memaafkan. Berikut adalah video pembelajaran yang diberikan kepada siswa melalui grup WhatsApp untuk pemahaman mengenai budaya positif. Dan yang selanjutnya yaitu dokumentasi budaya positif, video yang dikirimkan oleh anak kepada guru melalui WhatsApp. Yang pertama adalah video ketika anak sedang melakukan budaya positif, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nggak salat isya, jalan barang itu sore, sama poe, bisa inisiatif film, kita salat subuh, mau tamat. Ini adalah beberapa dokumentasi pada saat anak melakukan budaya positif di rumah dengan membantu pekerjaan orang tua dan dokumentasi ketika anak melakukan budaya positif, melakukan pembiasaan olahraga untuk menjaga kesehatan. Berikut ini adalah dokumentasi berupa budaya positif yang dilakukan oleh anak, yaitu budaya cuci tangan memakai sabun,
dan budaya belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Mari kita wujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.